Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Elsya Putri Renata dari Manajemen Zakat dan Wakaf. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau nanya nih, kalian pernah nggak sih waktu kecil, waktu sekolah gitu, disuruh bawa beras ke sekolahan waktu bulan Ramadan? Atau nggak waktu kalian jalan-jalan nih, kalian pernah lihat papan yang bertuliskan tanah wakaf seperti ini? Kalian penasaran nggak sih, kayak bingung gitu? Apa sih sebenarnya tanah wakaf itu? Wakaf tuh apa sih? Dan apa tujuannya buat ngumpulin beras gitu kan? Kan pasti bingung kan? Jadi tonton video ini sampai habis ya, karena aku bakal jelasin tentang apa itu zakat dan wakaf, sumber dananya, model pengelolaan, investasi syariah dalam zakat dan wakaf, tantangan dan peluang investasi zakat dan wakaf, regulasi dan kebijakannya, dan rekomendasi implementatif zakat dan wakaf. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas ya. Yuk mengenal lebih dalam tentang zakat dan wakaf bareng aku. Nah, jadi kegiatan pengumpulan beras adalah salah satu kegiatan dari zakat, yaitu zakat fitrah. Lalu apa sih itu zakat? Jadi simak baik-baik ya. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk mustahiq, yaitu 8 asnaf sesuai syariat. Ia bersifat wajib dan menjadi pilar ekonomi Islam, sedangkan wakaf adalah pemberian harta untuk kemaslahatan umum yang bersifat permanen, tidak boleh dijual dan diwariskan. Zakat bersifat wajib, sementara wakaf bersifat sukarela namun berkelanjutan. Keduanya menjadi sumber dana sosial untuk kemaslahatan umum. Sumber dana zakat berasal dari muzaki individu atau perorangan, badan usaha melalui CSR, APBN dukungan pemerintah melalui Basnas, dan lembaga amil zakat seperti Lazismu dan Dompet Duafa. Sedangkan dana wakaf umumnya berasal dari individu atau wakif, lembaga keagamaan, dan yayasan, serta pemerintah melalui dukungan regulasi dan penyuluhan. Pengumpulan dilakukan dengan berbagai cara seperti jemput zakat, payroll, dan digital. Beragam sumber dan metode ini bertujuan memaksimalkan potensi zakat dan wakaf bagi kesejahteraan. Pengelolaan zakat memiliki berbagai model seperti birokratis, bisnis, ormas, dan tradisional berbasis komunitas. Sedangkan wakaf dikelola dalam bentuk wakaf keluarga dan sosial dengan fokus pada wakaf produktif. Wakaf produktif dimanfaatkan untuk kegiatan usaha demi hasil berkelanjutan. Model-model ini bertujuan mengoptimalkan dampak sosial dan ekonomi dari zakat dan wakaf. Contoh prakteknya seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, hotel, pertanian, dan masih banyak lagi loh. Investasi syariah menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur haram. Wakaf produktif dapat diinvestasikan melalui skema musyarakah, mudarobah, ijarah, dan murabahah. Model ini memungkinkan wakaf menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan. Contoh nyatanya yaitu APIF yang mendukung proyek sosial melalui skema investasi syariah. APIF sendiri adalah singkatan dari Awqaf Properties Investment Fund, sebuah dana investasi wakaf yang dikelola oleh Islamic Development Bank atau ISBD. Investasi zakat dan wakaf menghadapi tantangan seperti transparansi, regulasi, dan kurangnya SDM. Namun, peluang besar terbuka melalui digitalisasi, dukungan regulasi, dan kolaborasi lintas sektor. Potensi dana yang besar dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat. Perlu sinergi dan inovasi agar pengelolaan lebih profesional dan berdampak. Regulasi zakat dan wakaf memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan dana sosial Islam. Undang-undang dan peraturan turunannya mengatur tata kelola, distribusi, dan pelaporan secara transparan. Basnas bertugas mengelola zakat, sedangkan BWI mengelola serta mengembangkan wakaf. Kehadiran regulasi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Praktik internasional menunjukkan pengelolaan zakat dan wakaf dilakukan secara terstruktur dan profesional. Arab Saudi menekankan peran pemerintah, sementara Malaysia memberi insentif pajak. Yuk kita geser ke negara Singapura. Pengelolaan zakat dan wakaf dilakukan secara terstruktur dan profesional, yaitu fokus pada sentralisasi dan optimalisasi aset wakaf bernilai tinggi. Setiap negara menyesuaikan modelnya demi efektivitas dan kesejahteraan umat. Nah, rekomendasi ini menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Digitalisasi dan edukasi menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemitraan dengan lembaga keuangan syariah mendorong pengembangan wakaf produktif. Transparansi dan audit publik diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas. Wah, nggak berasa ya kalian nonton video ini sampai habis. Semoga informasi yang aku sampaikan kali ini bermanfaat, dan see you next video.